Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam kini kita dihadiri oleh buya-buya, ustaz-ustaz kita yang mulia. Sakileh lai tadi nampak tapi lah terongsong sambo kateh. Jadi bali mau hambo. 5 kurang 5 lama di mana terkena tolong di kanan. Ya buya Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, malam kini ko lah bisa dikatakan kita akhir majlis Ramadan. Sepanjang 28 hari 6 malam kita secara bersambung-sambung menyampaikan kaji yang kita beri tema Ramadan bulan pengabulan doa di mana kita telah memahami secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan doa dan zikir, termasuk kemarin yang kita sampaikan masalah takbir dan takbiran, dan memang itulah yang rutin kita laksanakan sudah beberapa tahun. Malam hari ini di akhir majlis kita tutuplah kajian malam ini dengan kafarah majlis. Akan kita uraikan serba ringkas hal-hal apa yang disunnahkan berupa bacaan-bacaan zikir-zikir yang akan kita baca setiap menyudahi majlis. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam istilah hadis ada namanya jifatu himar. Jifah jim, ya, fa dan ta marbutah, jifah. Diterjemahkan orang dalam bahasa kita bangkai. Halo? Bangkai. Jifah. Himar hewan yang terkenal yang diterjemahkan bahasa kita dengan keledai. Jadi kalau digabung keduanya, jifatu himar, bangkai keledai. Orang yang memakan daging bangkai keledai, di samping keledai itu sendirilah jadi bangkai, busuk dan berbagai macam penyakit-penyakit serta kotoran yang menjijikkan, maka diumpamakanlah seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di suatu majlis, tapi di majlis itu dia tidak berzikir, langsung saja berdiri, maka orang itu berdiri seperti orang yang setelah memakan daging bangkai keledai busuk menjijikkan, di samping ada sekian banyak penyakit. Dan orang pun nanti akan mengalami hasarah, hasin ra dan ta marbutah hasarah. Orang terjemahkan bahasa kita hasarah itu suatu penyesalan, suatu kesedihan yang mendalam yang tidak berfaedah dan tidak berguna lagi, namanya hasarah. Dan kita cari dalam kitab syarah Abu Dawud, memang begitu penjelasannya. Aunul Ma'bud, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa qamu ala mithli jifati himar wa kana lahum hasaratun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah,
Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum mereka duduk dalam suatu majlis. Mereka majlis tempat di mana kita duduk bersama-sama, namanya majlis. Lalu di majlis tadi tidak ada zikir. Kemudian mereka bangkit berdiri bubar. Maka digambarkan mereka itu ala misli, seperti misal bangkai keledai yang sudah mereka makan. Dan mereka itu akan memperoleh penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis 3380. Masih dari Abu Hurairah. Mirip bunyinya. Tapi sekolah tambahan. Itu lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berzikir. Nama zikir nanti kita jelaskan. Mereka tidak berzikir di majlis itu dan tidak bersalawat atas Nabi. Lam yusallu 'ala nabi. Tidak bersalawat atas Nabi. Mereka nanti akan hasarah. Kana 'alaihim hasarah yaumal qiyamah. Mereka akan menyesal dengan penyesalan yang dalam nanti dari kiamat. Hasarah. Ini ada namanya nadamah, ada hasarah. Nadamah, nun, dal, pakai alif, mim dan ta marbuthah, nadamah. Itu menyesal biasa. Masih ada faedahnya. Tapi kalau hasarah tidak ada lagi guna, hasarah. Sehingga hari kiamat disebut dengan yaumul hasarah. Anzirhum yaumal hasarah, surat Maryam. Beri peringatan mereka yang Muhammad akan adanya hari hasarah, hari penyesalan yang luar biasa, di mana penyesalan ketika itu tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat sedikit pun juga. Salah satu orang yang akan mengalami hasarah adalah mereka-mereka yang duduk di majlis-majlis, dimanapun majlisnya, yang mereka tidak mengingat, menzikir kepada Allah, tidak bersalat, hasarah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa orangku bukan hanya hasarah tapi akan memperoleh tirah. Tara dan ta marbutah, tiratun. Tirah. Mereka akan mendapatkan daripada Allah kanan alaihi minallahi tirah. Mereka akan mendapatkan, akan memperoleh daripada Allah tirah. Tirah biasa, ta, ra dan ta marbutah. Tiratun, tirah. Anan tirah. Tirah itu suatu kekurangan dan kerugian. Ini tirah. Kekurangan, kerugian, lantaran mereka mengalami kekurangan kerugian, lalu mereka menyesal, namanya tirah. Nah, disebutkan kenapa mereka mendapatkan tirah? Karena mereka telah luput untuk memperoleh, mendapatkan fadilah luar biasa daripada zikir di majlis, mendapatkan ganjaran dengan berzikir dari majlis itu dan berselawat, sehinggalah terabaikan itu, lalu mereka nanti akan mengalami tirah, kerugian, kekurangan, kerugian dan penyesalan. Kenapa mereka dulu tidak berzikir dan tidak bersalawat ketika berada dalam satu majlis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud 4215. Man qada maq'adan lam yazkurillah fihi kana alaihi minallahi tirah. Jadi ada dua.
Pertama hasarah, yang kedua tirah. Hasarah penyesalan, tirah kerugian. Tapi kerugianku ujungnya penyesalan aja. Yang dikatakan rugi adalah orang yang ada peluang, ada kesempatan, ada waktu. Dia bisa, dia mampu, tapi tidak diambilnya kesempatan itu. Itu yang namanya merugi. Mendapat khusran, kerugian. Kemudian hadis dari Imam Ahmad 9213 dari Abu Ishaq Maula Al-Haris, man jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum di suatu majlis, falam yazkurullah fi, maka mereka tidak berzikir dengan Allah di majlis itu, illa kana alaihim tirah, melainkan mereka mendapatkan tirah, kekurangan, kerugian dan penyesalan. Wa ma minar rajuli masya tariqan, dan tidaklah seseorang itu masya, berjalan dalam suatu tarik, di suatu jalan, falam yazkurillah azza wa jal, dia juga tidak berzikir mengingat Allah, illa kana litirah, juga mereka mendapatkan tirah, kekurangan, kerugian dan penyesalan nanti pada kiamat. Wa ma minar rajuli awa ila firashi, dan tidaklah seseorang datang menuju tempat tidurnya, falam yadhkurillah, dia juga tidak berzikir mengingat Allah, illa kana litirah, mereka juga akan mendapatkan tirah. Tiga selaras, sejalan dengan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis. Berzikir itu dalam tiga posisi. Maka orang yang duduk di majlis tidak berzikir, tirah. Orang yang berjalan itu duduk menyengkok atau tak? Halo? Berjalan? Tak. Tekan berdiri. Kalau sampai pembaringan, lalu tegak berdiri. Lalu akan tiga. Jadi di tiga posisi itu orang kalau nak berzikir, ya tirah. Duduk di majlis tidak berzikir, tirah. Berjalan di satu jalan, tidak berzikir, tidak. Ketika berjalan nak berzikir, tirah. Menuju kepada firash, ke kasur, sampai lalu, sampai bawa, hendak juga berzikir, ya tirah. Anan tirah, kekurangan, kerugian dan penyesalan. Tahunya awak bahasa merugi nanti dah tutup buku di akhirat. Nah, dari hadis ampe tadi yang kita baca, mari kita ambil pelajaran. Berzikir di majlis. Zikir itu ada dalam artian sempit, tentu juga ada artian luas. Apapun di suatu majlis itu yang kita lakukan, kalau di situ ada mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikir dalam artian luas. Kalau zikir dalam artian sempit, membaca ucapan-ucapan tertentu, lafaz-lafaz tertentu seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah dan bacaan-bacaan lain, itu zikir dalam artian sempit. Termasuk baca Quran, salawat, istighfar, membaca buku, atau diskusi-diskusi yang mengingatkan kita kepada Allah, atau ta'lim. Bahkan majlis ta'lim disebut juga dengan majlis zikir. Majlis ta'lim adalah majlis zikir terbaik. Majlis ta'lim adalah majlis zikir terbaik. Bahkan menurut fatwa Syekh Utsaimin, tinggalkan salat sunat demi mengikuti ta'lim. Kemarin ketika baru pulang dari mengantarkan orang ke Madinah sebelum Ramadan, berduduk di masjid mendengar syekh membaca kitab. Masalah rentingan yang mendengar ketika itulah fatwa beliau begitu.
Lebih utama hadir di majlis taklim, mendengarkan ilmu yang disarahkan oleh para gurunya, lebih utama daripada antum salat sunat. Sehingga kebiasaan orang di Masjid Nabawi setelah azan tetap dilanjutkannya taklimnya tanpa salat sunat. Mereka orang salat. Mereka habis salat, mereka lanjut lagi tanpa salat. Karena salat itu waktunya luas, muassa. Dan taklim sempit. Taklim yang sifatnya mengingatkan orang kepada Allah. Tolong fatwa boleh-boleh. Nah, kita malam kini kan mudah-mudahan kita majlis zikir. Majlis zikir. Karena yang kita bacakan hadis. Yang kita baca ayat. Karena ada kita baca ayat sebenarnya. Alladzina yadhkuruna Allah kan ayat. Baca hadis sampai hadis. Berarti kalau kita bangkit dari panjang majlis, kalau kita lain tak akan mendapat tirah, tak mendapat hasarah, tidak akan berdiri seperti orang selesai makan bangkai keledai. Ada minimal, paling tidak, paling kurang, ketika bubar majlis, bacalah kafarah majlis, itu minimal. Kafarah majlis. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud 4857 dan juga riwayat Imam Ahmad, hadis itu dari Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata bahwa Rasulullah SAW mengucapkan di akhir majlis, di penutup majlis, ketika itu beliau hendak berdiri, yang beliau baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Ya Rasulullah, sebentar kau engkau benar-benar mengucapkan la taqul, benar-benar engkau mengucapkan suatu ucapan ma kunta, yang tidak engkau ucapkan pada waktu-waktu yang lalu. Di kami berterangkan itu ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau, itu ucapan nama baca ucapan itu kafaratun, penghapus, kafarah penghapus, lima yakunu fil majlis, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan, laga-laga, nyeleneh-nyeleneh yang ada di majlis. Jadi paling kurang ketika majlis bubar selesai, bacalah zikir kafarah majlis. Anang kafarah itu penghapus, penutup. Asal katanya penutup, kafarah menutup. Kafarah itu menutup, yang ditutupnya yang jelek. Kalau kafarah menutup juga. Kafarah C. Jadi seakan-akan dengan membaca itu ditutupnya lah, kafarah ditutupnya lah, kesalahan, kekeliruan, kelaga-laga dalam majlis. Jarang dalam majlis itu kita yang tidak nyeleneh, namanya majlis. Apalagi majlis nan viral ke Batangko, isinya pada batang kaki panjang. Kali tahu majelis ke Petangga, majelis di medsos, tanpa menyebutlah, dan seterusnya. Jadi intinya, jangan sampai ketika kita berada di suatu majelis tidak satu pun ucapan atau pembicaraan yang tidak mengingatkan kita kepada Allah.
Atau kita tidak berzikir menyebut nama Allah, atau kita berdiri bangkit di majlis juga tidak menyebut nama Allah. Kalau tidak, kita seperti makan bangkai keledai satu. Yang kedua, ya kita hasarah, mengalami penyesalan. Yang ketiga, mendapatkan tirah. Ada dua, pertama zikir, kedua salawat. Salah satu tempat bersalawat adalah ketika bubar dari majlis atau di majlis. Jadi bagaimana caranya? Bersalawatlah di majlis itu, kemudian baca zikir kafarah majlis. Biasanya kalau tutup majlis, orang yang bawa acara atau siapa saja dikirnya, diakhirnya yang doa itu, Assallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in alhamdulillah bil alamin. Contohnya kan salawat. Salawat. Nah, itu yang tuh. Kemudian yang berikutnya, dalam beberapa riwayat disebutkan, tapi enggak panjang. Kata Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata beliau, qallama itu jarang sekali. Jadi jarang sekali Rasulullah SAW itu jika beliau usai berdiri dari satu majlis, yang beliau tidak mengucapkan Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhayinu bihi alaina masaibat dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Hadis riwayat Imam Tirmizi 3502, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Dia panjang, Ambo tidak menganjurkan iko bapak-bapak ibu mapa. Sebab panjang itulah menjadi alasan bagi kita tidak mapanya. Karena prinsip kita kan masih prinsip ekonomi ya. Beramal yang paling sedikit mendapat surga yang setinggi-tingginya. Masih suka begitu orang yang seperti itu. Tentu kita tidak akan menguraikan isinya panjang. Nah, kita ambil hanya cek karena waktu kita masih ada sekian lain. Yang terkenal doa kafarah majlis tadi. Ada di situ tasbih subhanakallahumma. Ada di situ tahmid. Ada di situ tahlil. Ada di situ istighfar dan taubat 5. Zikir kafarah majlis itu ada 5. Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan taubat. Mari kita rinci. Subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika tahmid, asyhadu an la ilaha illa anta tahlil, astaghfiruka istighfar, wa atubu ilaika taubat. 5. Wajar saja kau menjadi kafarah, penutup, penghapus yang terjadi di majlis itu berupa hal-hal yang bisa mengarahkan kita kepada dosa. 5. Pertama tasbih. Subhanakallahumma tasbih. Sekedar mengenakan kaji-kaji lama. Tasbih itu menyatakan kemahasempurnaan Allah. Dan dia maha suci daripada kekurangan, hal-hal yang tidak patut, yang tidak pantas disandang oleh Allah. Itu tasbih.
Sesuai dengan namanya tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbih, menjauhkan. Secara bahasa arti tasbih menjauhkan, sabbaha menjauhkan. Kalau itu kita pakai berarti kita harus menjauhkan di pikiran kita, di hati kita, segala yang tidak wajar, yang tidak pantas, yang tidak patut disandang oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan ada terlintih di pengana kita, di agak-agak kita, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, yang menjelek tentang Allah. Karena Allah itu maha sempurna, maha suci. Kalau maha sempurna menunjukkan dia tidak ada kekurangan. Kalau maha suci, dia bersih. Kadang-kadang dirangkaikan dengan subuhun qudusun. Tasbih itu salah satu ucapan terbaik. Karena tasbih itu ibadahnya alam. Alam semesta bertasbih. Subhanallahi yusabbihu lillah ma fis samawati, bertasbih dan senantiasa bertasbih. Dalam surah Al-Isra ayat 44 dikatakan segala sesuatunya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak paham tasbih mereka. Berarti semuanya bertasbih. Kata para ulama, alam itu bertasbih. Cukup patuh ini suatu tasbih. Tadi patuh itu enggak ada salah. Patuh sedang bertasbih. Makanya ketika guru petir itu kita tidak mengupat, tidak mengutuk, tidak mau deh. Kita tasbih. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Karena dia sedang bertasbih. Kalau kita umpat dia, berarti kita mengumpat makhluk yang sedang bertasbih. Kira-kira begitu. Tasbih salah satu ucapan yang Allah cintai. Afdalul kalam, ahabul kalam, atyabul kalam, ahsanul kalam. 4. Maka sering-seringlah bertasbih. Sering-sering bertasbih. Karena bertasbih itu menyatakan Allah Maha Sempurna, Maha Suci daripada kekurangan. Tasbih. Itu satu. Nah, dalam apa? Dalam zikir kepada majlis kita baca tasbih. Kita baca tasbih. Subhanakallahumma. Kenapa kita bertasbih? Karena dalam majlis itu ada perbuatan-perbuatan, ada ucapan-ucapan yang kadang lahir kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tidak bagus pemahaman kita terhadap Allah. Subhanallah. Malaikat pun baca tasbih. Centap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa malaikat tasbih? Karena mereka adalah salah paham kepada Allah. Dihapus dengan itu. Atajalu fiha may yufsidu fiha wasfiku dima. Apakah engkau akan jadikan di bumi itu makhluk yang akan bergana begini begitu? Itu malaikat sudah memprediksi. Seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah, dan seakan-akan Allah tidak tahu apa yang akan diciptakan. Ketika diuji oleh Allah untuk menyebutkan apa-apa, mereka tidak mampu. Lalu disuruh Adam menyebutkan mampu. Nah, ketika itu mereka sadar. Subhanallah. Seakan-akan dikatakan yang di hadapan kalian sendiri tidak tahu kalian. Apalagi yang kata jadi di bumi. Di mana kalian tahu? Kira-kira begitu Rasul. Subhanallah. La ilma lana. Kami tidak berilmu. Itulah sikap malaikat, cepat sadar atas kelalaian. Jadi kalau kita lalai, cepat subhanallah. Makanya imam yang salah kita tegur dengan subhanallah, bukan menuruskannya. Oi, salah imam. Tidak begitu. Tagak tak duduk. Tidak begitu. Kenapa subhanallah? Karena subhanallah itu mengingatkan kita. Yang menegur dan yang tegur, yang tidak pernah salah itu siapa? Allah. Yang tidak pernah lupa Allah. Yang maha segala, ya Allah. Engkau wajar saja salah imam, karena engkau orang. Mana Allah? Ajar. Tak boleh bagi orang salah. Menjadi manusia. Kalau ada manusia tidak masalah, itu tidak manusia. Tapi kalau ada manusia salah tabisi, tidak manusia aja. Tidak salah. Subhanallah, subhanallah. Kenapa mengingatkan kita bahasa yang kita dulu, bahasa kita kok harus menerima orang salah. Imam pun salah. Lalu dikatakan imam subhanallah, seakan-akan mengatakan, ya biasa, engkau ke manusia.
Baru sadarnya. Subhanallah. Tidak disapa dengan berkuat, tagak, duduk, sasik, tidak begitu dah. Subhanallah. Gitu. Subhanallah. Jadi subhanallah itu kalimat yang diucapkan salah satunya ketika kita sadar kita salah. Apalagi salah paham dengan kebijakan Allah. Nabi Musa ketika sadar daripada pingsan, beliau baca tasbih juga. Nabi Musa. Tasbih. Kan Nabi Musa ingin melihat Allah. Kata Allah, tidak bisa. Tak bisa. Tapi walaupun tak bisa, mau ingin juga. Itu bahasa awaknya. Cobalah lihat gunung cadas itu. Ketika Allah bertajalli ke gunung cadas. Gunung cadas itu kan tak ukit kawin. Cadas itu batu keras. Ketika Allah menampakkan bertajalli ke bukit cadas itu kan hancur-hancur gunung. Pingsan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sadar, dia baca Allah tasbih. Tasbih. Tasbih mengaku ingin memaksa diri. Ketika Nabi Yunus salah, dia baca la ilaha illa anta subhanaka. Nabi Yunus sadar salah. Memang salah. Salah paham dengan Allah. Sehingga ditinggalkannya masyarakatnya. Langsung sadar dia baca subhanaka, la ilaha anta subhanaka. Begitulah ajaran kita tasbih. Maka acak-acak kita baca tasbih. Tapi baca tasbih itu jelas satu orang megang janggut baca tasbih itu ragu lah gitu. Subhanallah. Subhanallah. Kadang-kadang kebiasaan aku terbawa ke salat. Tidak sebentar. Tak salah tu, cuma tak bau. Memang Rasulullah. Kalau sama janggut bedanya panjang pendek. Kau kemapi kaji subhanallah. Jadi tasbih itu luar biasa. Luar biasa tasbih. Tasbih itu menyuruh kita menakwa. Tak ada dalam tasbih kita katakan. Ketika menakwa, ketika rukuk, ketika sujud. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah. Kalau orang menceragah nak tasbih Allah Akbar baca. Tahu menceragah? Tidak tahu menceragah. Halo? Baca dah ke? Menciragah. Tidak tasbih. Orang mesti tasbih ko orang nak menakwa nonton tu. Sebenarnya sadar. Tak Allah Akbar. Ketika mendaki dalam jalan Allah Akbar. Naik pesawat Allah Akbar. Mendaki tanjakan Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ketika mendaki. Baik pakai motor, jalan kaki, pakai pesawat. Allah Akbar. Ketika menurun, kenapa? Itu cakap. Ketika mencergah Allah Akbar. Supaya tahu ada yang lebih besar. Ketika turun, tahu awak rendah. Tasbih, subhanallah. Ketika rukuk, memungkuak, tanda tunduk tak? Baca dah ke? Rukuk, memungkuak. Halo? Rukuk, memungkuak, tanda tunduk. Itu. Subhana rabbiyal azim. Lah tunduk Pak. Sujud, merendah, menghinakan diri. Subhana rabbiyal a'la. Ketika merukuk azim, ketika sujud a'la. Karena posisi kita ketika sujud dengan serendah-rendahnya. Anggota badan kita yang terhormat kepala. Kepala. Di kepala itu anggota-anggota terhormat. Sehingga letaknya datih. Syukur wak kepala wak datih. Halo? Tapi kepala itu harus dirandahan ketika berubudiyah kepada Allah. Sehingga yang sombong ini sujud. Sujud itu untuk menyatakan kerendahan, kehinaan diri kita di hadapan zat yang maha tinggi, a'la namanya. Itu yang paling pasnya subhana rabbiyal maha suci lah. Rabbku yang lebih tinggi daripada segala yang tinggi. Ketika memungkuk azim. Sebab orang memungkuk kepada yang maha agung.
Iku menjala kaji kita kian kembali cukup tasbih. Habis kata orang tidak jam. Sekian kaji kita tutup dengan zikir kepada majlis, yaitu akhir majlis Ramadan. Subhanakallahumma, bacalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dek baca muka balik majlis lah. Enggak baca cukup melaki dah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi